ibtighaan limardadillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hidhahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Juz yang ketiga Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man walau syaa Allahu maqtatalu. Walau syaa Allahu maqtatalu.
walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu, itulah para utusan, faddalna, yang kami lebihkan, yang kami utamakan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Maksudnya ada dari sebagian nabi dan rasul yang kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dilebihkan di atas nabi dan rasul yang lain. Di antaranya minhum, di antaranya dari para nabi dan rasul yang dilebihkan itu ada man kallamallahu, ada nabi yang kallamallahu, yang Allah itu berbicara secara langsung kepada nabi tersebut. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat ba'dahum, sebagian mereka, darajat, derajatnya itu lebih ditinggikan. Wa ataina, dan kami telah memberikan Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa ibna Maryam, anaknya Maryam. Jadi Nabi Isa itu karena tidak ada bapak itu ibna Maryam, binnya itu ke ibunya. Kami telah memberikan kepada Isa anaknya Maryam al-bayyinati, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, wa ayyadnahu, dan kami telah menguatkan kedudukan Nabi Isa biruhil kudus, dengan ruh kudus. Menurut ahli tafsir, menguatkan kedudukan Nabi Isa dengan malaikat Jibril. Sebagian nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya itu lebih diistimewakan. Dari sekian ribuan nabi dan rasul, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui, karena itu lebih memiliki kedudukan lebih. Dari ke-25 itu ada 5 lagi yang mendapatkan predikat ulul azmi, yang mendapatkan kemuliaan, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kedudukan mereka itu berbeda-beda? Di antaranya adalah karena ujian yang Allah berikan itu beda-beda. Juga karena umat yang harus diurusi itu beda-beda. 5 nabi ulul azmi ini mendapatkan ujian lebih berat daripada nabi-nabi yang lain. Dari kelima nabi itu ada satu yang lebih istimewa lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ketetapan Allah bahwa ada sebagian nabi yang kedudukannya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man kalamallah, sebagian dari nabi itu ada yang diberi keistimewaan itu bisa bercakap-cakap, ngobrol lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu gelarnya adalah Kalimullah. Jadi nabi-nabi itu punya gelar sendiri-sendiri. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Ismail itu Dzabihullah, nabi yang hampir saja jadi sembelihan atas nama Allah. Kalau Nabi Isa itu Ruhullah. Kalau Nabi Musa tadi Kalimullah, nabi sing gampang ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan itu Nabi Musa ini pernah mengalami yang mungkin kita menganggap sepele gitu ya, cuma sakit gigi. Itu wadul ya Gusti Allah, ya Allah saya ini
sakit gigi, sudah saya obati tidak sembuh-sembuh. Ya Allah, apa ini obatnya? Hebat kan, cuma sakit gigi bisa tanya sama Allah. Lalu kata Allah itu, Musa, kamu keluar rumah, tuh di halaman rumahmu ada rumput-rumput, kau ambil saja sebagian, kamu kunyah. Musa langsung keluar rumah, cari rumput, diambil, dikunyah, lalu sembuh sakit giginya. Beberapa lama kemudian itu sakit giginya itu kambuh lagi. Lalu dengan penuh percaya diri Nabi Musa keluar rumah, dicari rumput yang sama dengan yang dulu, lalu diambil, dikunyah. Apa yang terjadi? Sakit giginya tambah parah. Lalu Nabi Musa ini wadul, komplain lah kalau kita kepada Allah, ya Allah, saya sakit gigi lagi, saya mengunyah rumput yang sama dengan dulu, kenapa sekarang tidak sembuh? Jawaban Allah, hei Musa, sakit gigimu yang dulu ketika kau mengunyah rumput, kamu ingat aku, kata Allah, kamu ingat aku, kamu percaya bahwa aku yang menyembuhkan sakit gigimu, maka aku beri kau kesembuhan. Tapi yang kemarin itu kamu sakit gigi, kamu nggak ingat aku, yang kamu ingat cuma rumput. Ya kamu rasakan aja tuh, sakit gigimu nggak sembuh. Itu begitu mudahnya Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat gelar Kalimullah, Nabi yang mudah bercakap-cakap dengan Allah. Sebagian mereka mangkalamallah wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan sebagian yang lain Allah lebihkan derajatnya di atas nabi dan rasul yang lain. Nabi Muhammad misalkan, ini kita bersyukur sekali menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena banyak keistimewaan. Di antara kelebihan Rasulullah adalah apa? Rasul itu diberi mukjizat yang kalau mukjizat nabi-nabi yang lain itu berbatas waktu, ada masa aktifnya lah begitu. Bahasa sekarang kalau obat atau makanan itu ada masa expirednya lah. Tetapi Nabi Muhammad itu diberi mukjizat ini yang tidak ada batas waktunya, jadi abadi sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad itu tidak diberi tongkat yang kayak Nabi Musa, kan keren ya, dilemparkan jadi ular, dipukulkan ke laut jadi jalan, kan keren toh. Nabi Muhammad itu enggak diberi mukjizat yang aneh-aneh yang seperti itu. Juga tidak diberi mukjizat kayak Nabi Isa, misalkan menghidupkan orang yang telah mati. Jadi biasa saja, yang diberikan adalah Al-Quran. Tapi ternyata menurut penjelasan para ahli tafsir itu, kalau mukjizat yang tongkat berubah menjadi ular itu kan tidak rasional ya, secara logika itu kan susah diterima. Makanya kita menerimanya dengan keimanan, dah pokoknya percaya saja bahwa itu tongkat dilemparkan berubah jadi ular. Tetapi kalau mukjizat Al-Quran ini tidak bertentangan dengan akal manusia. Artinya apa? Ketika Al-Quran itu menyebutkan A, B, C, itu akal manusia itu bisa nangkep. Karena itulah maka umat Nabi Muhammad itu menjadi umat yang paling banyak. Karena apa? Bisa mengikuti mukjizat ini, mukjizat yang memang masuk akal begitu. Sedangkan umat-umat yang mengikuti Nabi dengan mukjizat yang tadi tidak masuk akal, hanya kita terima dengan keimanan, itu mungkin mereka yang percaya itu hanya orang-orang tertentu yang lihat sendiri. Maka Rasul itu pernah menyanjung kita itu seperti ini, waditu, aku sangat kangen. Kangen siapa? Ikhwani, kangen dengan sedulurku. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, kata para sahabat, bukankah kami ini juga saudaramu wahai Rasul? Kata Rasul, antum ashabi, engkau itu koncoku, engkau itu sahabatku. Wa ikhwani man lam yu'ta ba'du, yang ku maksud dengan sedulurku itu ya
umatku nanti yang saat ini belum ada, saat ini tuh belum diciptakan. Siapa itu yang dimaksud? Ya umat-umat seperti kita ini, yang kita itu percaya kepada Nabi padahal kita belum pernah bertemu dengan Nabi. Maka kata Nabi, tuba, beruntung sekali, liman amanabi, bagi orang yang iman kepadaku, wa yaroni, dan dia bertemu denganku, wa tuba liman amanabi walam yaroni, dan beruntung pula orang yang iman percaya kepadaku tapi dia belum pernah bertemu denganku. Redaksi lafadz yang ini oleh Nabi diulang sampai 7 kali. Beruntung sekali, beruntung sekali, beruntung sekali, sampai 7 kali orang yang beriman percaya kepadaku tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, kita ini percaya dengan Nabi itu melalui apa? Di antaranya melalui Al-Quran ini. Maka Nabi Muhammad itu menjadi Nabi yang lebih istimewa daripada Nabi yang lain. Wa ataina Isa ibn Maryam. Kemudian Allah di antara keistimewaan berikutnya memberikan keistimewaan kepada Isa bin Maryam dengan bayinat, dengan bukti-bukti kenabian, dengan mukjizat bermacam-macam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan dikuatkan kedudukan Nabi Isa dengan Ruh Kudus, maksudnya dengan adanya malaikat Jibril. Walau sya'allahu, andekan Allah menghendaki, maktatalal ladzina min ba'dihim, maka tidak akan saling bunuh-membunuh. Siapa itu? Tidak akan terjadi saling bunuh-membunuh setelah para nabi dan rasul. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan petunjuk. Walakinih talafu, tetapi yang terjadi mereka itu saling berselisih. Faminhum, maka sebagian dari mereka man amana, ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan sebagian lagi ada yang kafir. Maksudnya begini, jadi sepeninggal para nabi dan rasul itu, ini umatnya itu kan tidak semuanya itu tetap memegang teguh apa yang disampaikan oleh nabinya. Banyak yang masih memegang teguh, banyak pula yang kemudian mengingkari ajaran dari nabinya masing-masing. Bahkan kemudian banyak pula terjadi peperangan, terjadi saling bunuh-membunuh antar apa? Antar pengikut nabi-nabi sepeninggal nabinya. Apa sebab demikian? Karena mereka itu berselisih. Kita misalkan umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, itu sebenarnya itu kan kalau ditarik ke atas itu keturunan Nabi Ibrahim semua ya. Jadi ajaran kita itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, turun ke Nabi Ishak, turun ke Nabi Ismail, dari Nabi Ishak nanti ada ke Nabi Yakub alaihissalam, dari Yakub itu ke Yusuf, terus ke bawah nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, terus ke bawah dari Ismail ada Nabi Muhammad. Itu kan dari Nabi Ibrahim sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Walakin ikhtalafu. Jadi sepeninggal para nabi ini kemudian umatnya itu banyak berselisih. Apa yang diperselisihkan? Yang diperselisihkan itu ajaran kadang kitab mereka sendiri, juga ajaran nabinya. Nabi Ibrahim itu kan ya mengajarkan dari zaman Nabi Adam ya sama, bahwa Allah itu satu gitu kan ya. Tidak ada nabi yang mengajarkan bahwa Allah itu 3 misalnya begitu kan, tidak ada. Dari dulu juga diajarkan bahwa Tuhan itu Allah itu lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan. Jadi Allah itu ya tunggal, nggak punya anak dan bukan anak. Tetapi kenapa kemudian Yahudi mengatakan bahwa ana Uzair ibnullah? Kok orang Yahudi berkata Allah itu punya anak loh, namanya si Uzair.
Nasrani itu juga kemudian gawe-gawe anak Isa ibnullah, bahwa Isa itu anaknya Allah, padahal sudah jelas bahwa Allah itu tidak punya anak. Kenapa itu? Karena walakinih talafu, mereka itu kemudian bedani dari ajaran nabi mereka, hingga kemudian faminhum man amana wa minhum man kafaro, hingga kemudian sepeninggal para nabinya itu sebagian masih ada yang tetap beriman, tapi sebagian ada pula yang menjadi kafir. Maka orang kafir itu kalau di Quran itu ada dua macam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu ada min ahlil kitab. Jadi orang kafir tapi dia dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Dia pengikut nabi-nabi terdahulu, pembaca kitab-kitab terdahulu. Loh, orang-orang ini tuh percaya Allah, percaya nabinya. Kenapa mereka menjadi kafir? Di antaranya karena mengingkari Nabi Muhammad. Jadi mereka jadi kafirnya itu karena mengingkari Nabi Muhammad. Padahal mereka masih percaya Allah, percaya surga, percaya neraka dan seterusnya, tetapi jadi kafir. Min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, kalau dari kalangan orang musyrik, karuan orang musyrik. Ada ateis, memang tidak percaya Tuhan dan seterusnya. Jadi faminhum man amana wa minhum man kafar, ya sepeninggal para nabi rasul itu sebagian ada yang tetap beriman tapi sebagian kafir mengingkari. Walau sa'allahu maktatalu, kalau Allah menghendaki mereka tidak akan saling berperang, saling bunuh-membunuh. Artinya kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah menciptakan kehidupan dunia ini tuh damai semuanya, tidak ada orang yang berselisih, tidak ada pembunuhan, tidak ada penindasan. Tetapi walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah itu berbuat ma yurid, apa saja yang Allah kehendaki. Jadi ini sudah nggak usah kita mikir yang aneh-aneh. Wis ini memang wis dadi kersane Gusti Allah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kenapa ya si Qabil itu harus membunuh saudaranya yaitu Habil? Kenapa sih kita ini jadi manusia kok harus berselisih begitu itu? Ya paling-paling kita bilang ya itulah skenario yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita itu oleh Allah itu ya diberi takdir yang baik-baik, begitulah ya. Kalau ibarat sebuah drama itu jangan sampai kita dapat peran yang antagonis gitu. Peran apa yang bagus? Peran yang, kalau drama itu kan ada antagonis yang nyengiti ya, ada yang protagonis itu yang baik. Nah itulah isi dari Surat Al-Baqarah ayat 253. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok pada ayat yang selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.